Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalam ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali duduk bersama membahas dan mengkaji. Ya. Tapi kita harusnya menyebutkan dalam bahasa Indonesia itu mengaji. Tapi kalau kita bilang mengaji maknanya lain. Padahal sebenarnya mengaji itu bahasa dari mengkaji. Ya. Insyaallah kita duduk bersama mengaji kembali kitab Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid Dawa'is Syafi. Kita masih berbicara seputar hal yang berkaitan dengan dosa-dosa. Dan pada hakikatnya kita sudah masuk kepada pembahasan bagaimana dosa itu menciptakan banyak hal-hal yang buruk dalam kehidupan manusia. Entah itu penyakit, entah itu kerusakan, baik secara fisik maupun non-fisik, ya, dalam kehidupan manusia secara pribadi, personally, maupun yang berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi banyak sekali daya rusak daripada dosa itu yang menciptakan banyak hal yang buruk dalam kehidupan manusia secara pribadi maupun dalam komunitas tertentu. Jadi pada beberapa pertemuan terakhir kita bahas tentang itu. Kemarin juga sudah dibacakan hadis-hadis, sebagian diantaranya adalah pengulangan dari hadis-hadis yang sudah dibacakan sebelumnya. Di antaranya kemarin tentang 5 hal yang disabdakan oleh Nabi SAW yang apabila dilakukan seorang mukmin pada satu masa maka akan menimbulkan malapetaka. Kemarin sudah dibahas satu persatu. Ini kita bacakan kembali ya riwayat yang serupa dengan itu. Setelah kemarin kita juga sudah membicarakan beberapa hadis berkenaan dengan menyebarnya beberapa jenis kemaksiatan, ya, di antaranya perzinaan, minum-minuman khamar dan lain sebagainya. Ini hadis dalam Mu'jam At-Tabrani. Dan yang lainnya dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taffafa qaumun kaila." Ketika orang-orang sudah melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, ya, wala bakhasu mizanan, ya. Kalau kailan itu yang sifatnya ukuran seperti liter. Kalau mizanan itu yang sifatnya berat bobot, ya, seperti on, kilo dan sejenisnya. Setiap kali sebagian orang atau orang-orang sudah mulai melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan, yaitu di dalam berbisnis tentunya, illa mana'ahumullahul qatra, Allah pasti akan menahan hujan dari langit. Ini dalam hadis sebelumnya sudah disebutkan, meskipun kadang-kadang konteks, ya, azab dan lain sebagainya tidak sama persis
dengan jenis perbuatannya disebutkan secara berbeda-beda. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azab, menurunkan bala, musibah dengan jenis yang Allah kehendaki. Sehingga orang bisa merasa aman misalnya dari satu jenis musibah, tapi Allah bisa memberikan musibah yang lain. Ya, dulu saya masih ingat betul ya, ketika di Jawa Tengah kita lagi ketakutan dengan Merapi, muncul luapan Merapi pertama ya, yang membuat orang kaget, berlarian ke sana kemari. Ya, setahun atau 2 tahun kemudian itu ada tanda-tanda dan orang sudah mulai takut. Ternyata ketika mereka ketakutan, yang paling takut orang yang tinggal di dekat pegunungan, yang di wilayah dekat pantai merasa aman, tapi yang terjadi justru gempa. Ya, yang meluluh lantakkan kota Yogyakarta pada waktu itu. Itu yang terjadi. Dan kemudian gempa susulan berlangsung kecil-kecil selama beberapa masa. Dan ketika orang sedang takut-takutnya dengan gempa akan terjadi lagi, justru Merapi kedua yang dahsyat tahun 2010. Itu yang menahan saya untuk datang ke Kalimantan waktu itu karena kejadian itu. Jadi, tertunda perjalanan saya, kepindahan saya ke Kalimantan adalah karena itu pada waktu itu. Jadi orang takutnya apa, azab yang Allah berikan itu apa? Makanya di sini dalam beberapa hadis itu disebutkan satu kasus perbuatan dosa, disebutkan satu hukuman, tapi kadang-kadang di hadis yang lain hukumannya beda gitu. Bahkan kadang dibalik gitu. Yang terjadi ini disebutkan yang lain. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengganti-ganti musibah di luar yang diprediksi oleh manusia. Wa ma dhahara fi qaumin zina, ketika perbuatan zina itu menyebar pada satu komunitas, illa dhahara fihimul maut, pasti akan muncul tren kematian massal. Entah itu sebabnya apa, bisa karena bala, bisa karena bencana alam atau apapun juga. Ya, ini juga berbeda ya bentuk ancamannya dengan yang disebutkan dalam hadis kemarin. Kemarin disebutkan yang muncul adalah jenis penyakit saja kan, taun dan penyakit-penyakit yang belum muncul. Tapi di sini kematian. Wa ma dhahara fi qaumin riba, dan ketika terjadi tren riba pada sebagian orang, illa sallallahu alaihimul junun, Allah akan menguasakan atas diri mereka penyakit-penyakit gila, al-junun. Ya, kalau riba itu sudah muncul di mana-mana, itu banyak orang gila. Betul ya? Betul ya, banyak orang gila gara-gara riba, betul ya? Ya. Apapun penyebabnya, kegilaan tersebut mungkin karena terperangkap dosa riba atau karena hal-hal yang lain. Yang jelas semakin banyak orang gila sebanyak munculnya tren riba. Semakin riba itu dipermudah, semakin banyak orang gila. Wala dhahara fi qauminil qatl ay yaqtulu ba'dhum ba'dha, ketika banyak terjadi pembunuhan di satu tempat, di satu komunitas, di satu bangsa, illa sallallahu alaihim aduwahum, Allah akan menguasakan atas diri mereka itu kembali kepada kaum muslimin. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya, para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis ini meskipun lafalnya itu umum, terjadi di satu kaum, di satu bangsa, tapi hadis ini ditujukan kepada kaum muslimin, bukan kepada orang-orang kafir. Karena derita, bencana yang didapatkan oleh orang kafir itu sama sekali bukan atas dosa-dosa mereka, karena mereka melakukan seperti yang disebutkan di sini. Itu hanya tambahan dari siksa mereka di akhirat nanti. Tapi hadis ini ditujukan kepada kaum muslimin. Makanya di situ ada lafal di bagian-bagiannya, sallallahu alaihim aduwahum, Allah akan menguasakan musuh atas diri mereka. Itu menguasakan orang-orang kafir atas diri mereka. Ketika sudah semakin banyak terjadi pembunuhan, kaum muslimin bersengketa nih satu dengan yang lainnya, maka musuh yang akan mengambil kesempatan untuk menguasai mereka. Dan itu kenyataan yang terjadi di mana-mana. Ketika musuh itu dikuasakan atas mereka, itu diantaranya karena sebab itu. Kalau kemarin kita bicara bukan itu, ya. Ketika mereka itu tidak mematuhi perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, dikuasakan atas mereka musuh-musuh mereka. Jadi beda ya.
berbeda sebabnya, tetapi hukumannya sama. Jadi itu artinya tidak mutlak bahwa satu dosa yang dilakukan oleh seseorang Allah akan mengirimkan azab sesuai yang disebutkan dalam satu hadis. Karena dalam banyak hadis disebutkan secara berbeda-beda. Ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah berhak memberikan azab dan bala musibah apa saja yang Allah kehendaki, ya. Wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar illa lam turfa a'maluhum wa lam yusma' du'ahum. Kalau banyak orang yang tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka amal ibadah mereka tidak kabul, tidak diterima di sisi Allah. Doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara tambahan yang mungkin ada dalam hadis ini yang tidak terdapat dalam hadis kemarin yang kita bacakan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari hadis Ibrahim bin As'as dari Abdurrahman bin Zaid dari abihi dari Sa'id Ibnu Jubair. Jadi hadis ini sekali lagi menunjukkan warna lain ya yang Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan akibat dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi intinya semua hadis itu termasuk hadis Aisyah kemarin ya tentang menyebarnya nyanyian, kemudian minuman keras, zina dan lain-lain. Itu semuanya nadanya sama ya. Semuanya berujung pada kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan kaum muslimin itu pasti akan melahirkan banyak sekali bencana di tengah mereka. Bisa itu berupa penyakit secara lahir maupun batin, bisa itu berupa bencana alam, bisa berupa munculnya para pemimpin yang kejam, bisa munculnya musuh-musuh yang menguasai kaum muslimin seolah-olah kaum muslimin tidak berdaya ya. Kalau kaum muslimin dulu sedikit bisa mengalahkan yang banyak, ini yang banyak dikalahkan sama yang sedikit. Terjadi kebalikannya. Ini kalau seandainya seluruh kaum muslimin ya, berkumpul semua itu membela orang-orang Palestina, selesai sudah kan? Nggak akan berkutik itu Israel. Tapi kenyataannya gimana? Enggak. Ya. Yang dizalimi ya dizalimi. Nah, kaum muslimin yang melihat ya melihat saja. Kaum muslimin yang mendengar saja. Ya, masih beruntung kalau ada empati ya, dan simpati sehingga kita memberikan bantuan meskipun hanya dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Ya. Ada yang tidak ada empati dan simpati sama sekali. Masih mending kalau nggak beri apa-apa masih memasukkan nama-nama mereka, memasukkan mereka dalam doa-doa kita. Kadang-kadang doakan pun tidak. Ya. Masih mending kalau masih ada doa. Kadang-kadang didoakan pun tidak, empati sedikit pun tidak. Rasa kasihan kita terhadap mereka pun tidak. Itu bukti ikhwas sekalian fiddin bahwa cinta dunia telah membutakan banyak kita sehingga empati kita terhadap orang-orang yang tertimpa musibah ya. Kalau orang non muslim pun berempati kepada mereka, orang Islam sampai enggak berempati itu luar biasa. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, maaf ini saya lompatin. Ya, jadi saya baca ya. Karena riwayatnya belum bisa kita dapatkan penguatnya ya. Jadi bagian-bagian riwayat yang kita belum bisa yakinkan dengan keterangan dari para ulama di luar dari pentahqiq kitab ini ya, belum bisa kita bacakan. Kemudian Al-Umari Az-Zahid pernah berkata ya, Al-Umari Az-Zahid pernah berkata, "Inna min ghaflatika an nafsik wa i'radika 'anillah." Salah satu bentuk wujud manifestasi kamu itu lalai terhadap diri kamu sendiri dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala antara ma yuskhitullaha fatatajawazuh. Kamu tahu bahwa satu perbuatan itu bisa menyebabkan Allah murka, tapi kamu lewatin aja ya, kamu lakukan saja. Kamu enggak peduli. Wala ta'muru fihi wala tanha anhu. Bukan itu saja, bahkan ada orang melakukannya, tidak kamu suruh dia meninggalkannya, tidak kamu larang dia untuk melakukannya. Khaufan mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a. Dan itu kamu lakukan karena kamu takut ya, takut sama orang yang tidak sama siapa saja yang sesungguhnya dia tidak bisa memberikan mudarat maupun manfaat kepada kamu. Ini salah satu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi munculnya kemaksiatan, munculnya kemungkaran, munculnya penzaliman terhadap sebagian kita. Tapi kita hanya nonton, hanya melihat saja, tidak berempati. Ya, semua itu terjadi karena apa? Karena kita takut
kepada orang-orang, pihak-pihak ya, yang padahal mereka tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada kita sekalipun. Ini salah satu di antara contohnya. Ini tandanya bahwa kita teledor terhadap diri kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mukmin yang dekat dengan Allah, dengan ajaran Allah ya, seorang mukmin yang menyadari akan kesalahan-kesalahannya itu pasti menjadi muslim yang paling berempati terhadap kekurangan, terhadap bencana atau kesusahan yang menimpa saudara-saudaranya. Dia kesusahan itu macam-macam ya. Bisa bencana, bisa juga sahabat-sahabat kita itu dizalimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu termasuk. Kemudian selanjutnya, waqala, beliau juga pernah berkata begini, man tarakal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar makhafatan minal makhluqin, orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar hanya karena takut kepada sesama ciptaan Allah, nuzi'at minhu ta'ah, akan Allah cabut dalam dirinya sifat ketaatan. Walau, ini luar biasanya ya, walau amara waladahu au ba'da mawalihi lastakhaffa bihaqqihi. Nah, orang semacam ini wibawanya itu akan runtuh. Bahkan kalau dia nyuruh anaknya sendiri, bahkan nyuruh budaknya sendiri. Ini kan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dia. Itu semuanya akan menganggap remeh perintah dia. Ini ketika orang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, orang meninggalkan, kan jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun setiap orang melakukan keburukan itu akan diberikan ganjaran yang serupa. Dia gak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kemungkaran banyak bertebaran. Nah, dia biarin aja. Nah, begitu itu terjadi di lingkungan terdekat dia, anaknya sendiri pun gak bisa dia larang. Karena wibawa dia sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kebenaran itu gak ada. Karena begini, kalau orang tua itu melarang anaknya, orang tua itu melarang pembantunya, memang karena Allah. Ini saya marahin anak saya karena Allah, karena dia berbuat salah. Seharusnya dia melihat hal yang sama di luar, dia akan lakukan hal yang sama, betul apa enggak? Iya. Kalau di luar dibiarin saja, berarti dia gak peduli dengan soal hukum Allah. Berarti dia ngelarang anaknya itu bukan karena Allah, karena dia merasa berkuasa saja. Nah, sehingga ada orang yang kemudian memarahi keluarga anaknya dengan cara yang di luar kebiasaan ya. Saya sering menyampaikan ya, kalau orang tua itu memarahi anak segala macam, kemudian selesai marah ya, dia ngelihat anaknya timbul penyesalan dalam hatinya, itu berarti marahnya bukan karena Allah. Berarti marahnya memang karena memperturutkan emosi. Kalau karena Allah dia gak akan nyesal. Aduh, kasihan sekali kamu saya marahin ya. Gak akan begitu. Karena begitu dia melihat anaknya, malah mungkin dia akan ngomong, makanya kalau gak mau dimarahin janganlah seperti itu lagi ya. Itu tandanya bahwa dia memang memerintahkan atau melarang anaknya karena Allah. Itu gak mungkin terjadi kalau dia punya sikap yang berbeda di luar ya. Jadi itu makanya wajar di sini ya. Ketika orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, sifat taat dalam dirinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia enggak punya kepedulian kan terhadap hukum Allah. Orang seperti ini bagaimana menjadi orang yang taat? Bagaimana mungkin jadi orang ahli ibadah? Dan perintahnya akan diabaikan oleh orang-orang terdekatnya. Imam Ahmad pernah mengatakan, ya, menyebutkan satu riwayat dari hadis Qais bin Abi Hazim. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, ini disebutkan dalam beberapa riwayat, disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya, jilid ke-14. Beliau mengatakan di sini Abu Bakar As-Siddiq, ayuhan nas, wahai manusia, innakum tatluna hadhil ayah, kalian membaca ayat ini, wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha, tapi kalian meletakkannya tidak pada tempatnya. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian mengurus diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalian enggak akan bisa dicelakai oleh orang yang sesat selama kalian berada dalam hidayah. Jadi kenapa Abu Bakar mengatakan kalian menempatkan ayat ini tidak pada tempatnya? Karena zahir ayat ini bagi yang membacanya serampangan itu akan menganggap bahwa kita enggak perlu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Betul?
Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian mengurus diri kalian sendiri, kan begitu. Kalau orang lain sesat, kita nggak akan tersesat selama kita dalam hidayah, kan begitu. Ini meletakkan ayat tidak pada tempatnya. Ya. Inni sami'tu Rasulullah, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Innan nas idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu ala yadayhi. Atau dalam hadis yang lain, idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruh. Orang yang melihat kemungkaran atau kezaliman kemudian dia tidak berusaha untuk mengingkari atau mencegahnya, yushiku ayya'ummahumullahu bi'iqabin min indih, niscaya Allah akan memberikan iqab atau siksa kepada mereka secara merata, ya. Jadi ini menunjukkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Makanya para ulama, ya, di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan begini, wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaknya kalian mengurus diri kalian sendiri. Kalian tidak akan bisa dicelakai oleh orang-orang yang tersesat selama kalian berada dalam hidayah. Nah, orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak berada dalam hidayah. Nah, jadi konsekuensi menyambung makna ayat tadi dengan hadis Nabi tadi seperti tadi. Kalau orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar padahal itu diperintahkan, kan berarti dia nggak dalam hidayah. Ya, kalau dia nggak dalam hidayah, maka nggak ada jaminan dia nggak akan dicelakai oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemarin sudah kita bilang, ya, kita sampaikan bahwa bahaya itu mungkin tidak mengenai kita secara langsung, tapi mungkin mengenai anak kita, istri kita. Kita kadang-kadang marah kenapa anak kita baru pulang keluar, masuk ke rumahnya sudah bawa kebiasaan yang jelek, ngomong kata-kata yang jelek. Ini siapa yang ngajarin ini? Ya? Yang ngajarin orang-orang di sekitar yang kenal dengan dia, bergaul dengan dia. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita lalai dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang-orang di sekitar kita biarkan berbuat jelek, anak-anak salah, kita cuma ngomong sama anak kita jangan gaul sama mereka, ya cukup nggak? Nggak cukup. Nah, selama kita tidak berusaha merubah, memangnya anak itu akan selalu mengikuti apa yang kita larang. Kadang-kadang dilarang dia mana nantang. Kenapa sih nggak boleh? Kelihatannya baik-baik aja. Datang ke sana malah dikasih kue, disuruh masuk, diajak makan. Bapak saya salah ini. Kenapa saya dilarang? Dia tidak melihat keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang dilihat orang tuanya. Anak belum bisa melakukan penilaian terhadap kebaikan dan keburukan dengan nilai-nilai keislaman karena mereka belum belajar. Mereka belum mengetahui. Jadi intinya ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita, keluarga kita, siapapun orang-orang yang dekat dengan kita akan bisa terkena bahaya dari perbuatan tersebut. Karena artinya kita belum berada dalam hidayah. Itu kesimpulan dari makna ayat tadi, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang dibacakan oleh Ibnu Abbas adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balik tamiru bil ma'ruf, hendaknya kalian memerintahkan hal yang baik-baik, watanahau anil munkar, cegahlah perbuatan-perbuatan yang jelek, hatta idza ra'aita, kecuali ketika kalian idza ra'aita syuhan muta'an, ya, sifat pelit, ya, yang diperturutkan, wahawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti, wa dunyan mu'tsaratan, orang sudah berlomba-lomba mencari dunia, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan masing-masing orang udah bangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri, fa'alaika bi khassati a'malik, ya, maka hendaknya kamu itu berfokus pada amalan-amalan yang khusus di antara kamu. Jadi artinya amar ma'ruf nahi munkar ketika kondisi udah kayak tadi yang disebutkan, ya, kita nyebarin amar ma'ruf nahi munkar kemana-mana membal. Ya, kayak mungkin kenyataan sebagian di antara kita, ya, mau nyampaikan amar ma'ruf nahi munkar lewat media, semakin tegas juga bantahannya, kan begitu, ya. Cara udah halus aja masih orang marah-marah, cara keras orang lebih keras lagi. Pakai tambahin menghina, tambah mereka menghina kita lagi, gitu, ya, yang terjadi begitu. Maka pada saat itu hendaknya kita mengurus yang terdekat, yang khusus dengan kita. Yang dimaksudkan khusus di sini dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam, ya. Bukan itu berarti ngurus diri kita sendiri, enggak, tapi orang-orang yang bersentuhan langsung dengan kita. Keluarga kita, kerabat kita, ya, keluarga besar kita, orang-orang yang satu majelis dengan kita, orang-orang yang satu masjid dengan kita, orang-orang yang satu kantor dengan kita ketika kita bekerja. Jadi artinya nggak usah ngurus skala besar dulu. Skala yang bersentuhan dengan kita saja kan udah banyak, ya. Itu saja yang kita
Kan saya punya teman banyak, ada 5.000 dalam Facebook. Itu bukan teman betulan. Itu banyak orang. Ya, friend di Facebook itu bukan teman betulan. Banyak di antara kita yang nggak kenal. Ya, ada yang namanya nggak kita kenal, rupanya dia teman akrab kita. Betul? Karena namanya di Facebook dengan di luar beda. Ada yang kayak nama-nama teman kita ternyata nggak kenal sama sekali. Jadi 5.000 itu bukan teman, itu bukan orang-orang terdekat kita, ya. Itu orang terdekat saya, yang follower saya 20 juta misalnya. Lain, ya. Follower itu bukan teman, lebih nggak teman lagi kalau itu, ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Sehingga meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu artinya sama dengan kita meninggalkan hidayah. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, Al-Imam Al-Auza'i meriwayatkan dari Yahya ibnu Katsir dari Abi Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khafiyatil khati'ah lam tadurra illa sahibaha wa idza dhaharat lam tughabbar darratil amah." Ya, di sini juga riwayatnya masih maskuk, ya. Karena masih maskuk, enggak usah saya artikan saja, ya. Saya tinggalkan aja. Masih maskuk artinya masih diragukan, ya. Kita belum bisa mendapatkan penopang dari riwayat ini. Jadi kita lewatin saja. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, bahwasanya beliau berkata, "Tushiqul qura an takhrub wa hiya 'amirah." Satu bangsa bisa saja hancur meskipun dia makmur. Qila wa kaifa takhrub wa hiya 'amirah? Bagaimana mungkin satu bangsa yang makmur bisa hancur? Qala idza 'ala fujjaruha abraruha. Kalau orang-orang yang jahat itu lebih mendominasi. Masyarakat yang jahat, yang jelek, yang ahli maksiat itu lebih mendominasi daripada orang-orang yang soleh. Wasada al-qabilata munafiquha, dan yang menjadi pemimpin mereka itu banyak orang-orang munafik. Ya, ini kalau sudah kayak gini kondisi satu bangsa, sekali lagi ini adalah bangsa muslimah, ya. Kita tidak berbicara tentang bangsa secara umum. Termasuk bangsa-bangsa yang sudah notabene itu adalah di negara-negara kufar. Ini adalah negara-negara yang umumnya penduduknya adalah kaum muslimin. Mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Negara ini kan akan hancur kalau kenyataannya adalah orang-orang yang enggak soleh itu lebih banyak mendominasi dalam kehidupan daripada orang-orang yang soleh. Kalau orang-orang yang tidak soleh mendominasi, pasti kegiatan-kegiatan, aktivitas yang banyak berkembang di tengah masyarakat, yang baik atau yang buruk? Pasti yang buruk. Yang baik juga pasti ada. Pengajian pasti banyak juga, ya. Majelis-majelis yang penuh dengan kebaikan banyak, tapi yang jelek pasti lebih banyak. Ya, yang merusak pasti lebih banyak, lebih ramai lagi. Lebih menghabiskan banyak uang lagi. Itu kenyataan terjadi, ya. Begitu juga ketika pemimpinnya, ya, itu banyak yang sudah dirasuki oleh kemunafikan. Ikhwas fiddin, ini tanda-tanda bahwa satu negara pasti akan mengalami kehancuran betapapun makmurnya negara itu. Kemudian Al-Auza'i meriwayatkan dari Hisan bin Atiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sayadhharu syiraru ummati ala khiyariha." Suatu saat orang-orang yang jahat akan lebih mendominasi daripada orang-orang yang baik di tengah umatku. Hatta yastakhfiyal mu'minu fihim, sampai orang yang betul-betul beriman itu justru diam-diam, ya, bekerja senyap. Kama yastakhfil munafiq final yaum, sebagaimana orang munafik bekerja senyap di masa kita sekarang. Masa kita di sini yang dimaksud di masa Nabi. Hingga di zaman Nabi yang namanya munafik, biarpun gembongnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dulunya orang yang sangat dihormati, tapi mereka minoritas. Kaum munafik berada dalam posisi yang sangat lemah. Kalau mereka itu menunjukkan diri, dikeroyok langsung rembuk mereka semua.
Tapi Nabi sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat tidak mau membinasakan mereka karena beliau tidak mau mendengar atau melihat pernyataan orang-orang di luar Islam. Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Karena yang mereka tahu orang-orang munafik ini adalah sahabat-sahabat dia, betul ya? Yang tahu mereka munafik kan kita. Orang di luar Islam nggak tahu. Maka Nabi menyembunyikan dan hanya Hudzaifah ibn al-Yaman yang pernah diberitahu personnya satu persatu. Yang kemarin sudah kita sebutkan bagaimana Umar bin Khattab nanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, saya termasuk nggak yang disebutkan Nabi? Ya, seorang Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga masih khawatir ya, masuk nggak? Karena nggak disebutkan Nabi, hanya Hudzaifah bin Yaman yang tahu. Makanya tolong sebutkan. Tidak, kamu tidak termasuk wahai Umar bin Khattab. Tapi hanya kamu yang saya izinkan untuk bertanya, setelah kamu nggak ada lagi. Ya, karena itu memang rahasia ya. Makanya beliau disebutkan sebagai pemegang rahasia Nabi, itu tentang kaum munafikin. Itu Hudzaifah ibn al-Yaman. Nah, di sini yang ingin kita tegaskan bahwa kaum munafik pada waktu itu adalah orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin sehingga mereka menyembunyikan kemunafikan mereka, bekerja senyap. Mereka itu jadi duri dalam daging saja. Betul ya? Duri dalam daging, mencari kesempatan dalam kesempitan itu kerja mereka. Nah, kebalikannya nanti di akhir zaman ada masa di mana orang-orang yang tidak saleh itu akan menguasai kehidupan kita. Sehingga orang yang betul-betul saleh, mukmin di sini bukan berarti sisanya itu bukan mukmin kan? Ya, mukmin di sini artinya orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar taat, orang-orang yang benar bertakwa, justru bekerja secara senyap. Ya. Tidak bisa secara vulgar menyatakan kesalehan dan ketaatannya. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi kalau bahasa Syekh Al-Albani rahimahullah taala ini namanya gharabatus salihin bainas salihin. Keterasingan orang-orang saleh di tengah orang-orang saleh. Di samping gharabatus salihin bainat salihin, keterasingan orang saleh di tengah orang yang tidak saleh. Jadi di akhir zaman itu nanti sebagaimana disebutkan tentang hadis gharabatul Islam ya, sering dengar ya hadis tentang Islam itu dimulai dalam keadaan asing, bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing, fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Itu kan dalam satu riwayat disebutkan ya, unasun salihun qalilun baina unasin katsir man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Ya, jadi orang-orang yang saleh yang tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak saleh ya. Yang mau mengikuti jalan hidup mereka itu lebih sedikit daripada yang enggak ngikutin hidup mereka. Jadi ini yang disebut dengan gharabatus salihin bainat salihin. Jadi akhir zaman itu akan ada orang-orang saleh yang hidup di lingkungan orang-orang yang tidak saleh. Mereka bejat, mereka ahli maksiat. Ya, jadi yang saleh itu sedikit jumlahnya. Tapi yang lebih parah lagi adalah yang kedua, ya. Alladzina yuslihu ma afsadan nas min sunnati. Ini dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang terasing di sini bukan seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi, tapi adalah orang-orang yang memperbaiki sunnah yang sudah dirusak oleh orang banyak. Nah, ini yang disebut gharabatus salihin bainas salihin, keterasingan orang saleh di tengah orang-orang saleh. Mereka sama-sama saleh, sama-sama beribadah, sama-sama ahli ibadah. Cuman yang banyak itu beribadah tidak dengan tuntunan, tidak dengan sunnah Nabi. Yang sedikit yang beribadah dengan sunnah Nabi. Nah, akhirnya mereka menjadi orang yang asing di tengah sesama orang-orang yang saleh. Itu yang terjadi di akhir zaman, sehingga orang yang betul-betul saleh itu menjadi terasing dengan, karena di lingkungan orang-orang saleh sendiri mereka dianggap salah. Apalagi di lingkungan orang-orang yang tidak saleh gitu. Bahkan kadang-kadang lebih dianggap salah di lingkungan orang saleh daripada orang yang tidak saleh, betul ya? Di lingkungan orang yang tidak saleh mungkin meskipun dia itu dianggap aneh gitu, tapi dia dihormatin. Ke masjid, Pak, ya. Paling tidak dia lewat ke masjid orang menghormatin dia, ya. Orang mabok aja masih bisa mengucapkan Assalamualaikum Pak Haji, ya gitu ya. Tapi justru di lingkungan sesama orang soleh kadang-kadang justru saling mengecam satu terhadap yang lain. Itu ketika sudah semakin banyak orang yang mengamalkan agama tidak dengan tuntunan Allah. Ya maaf, tidak dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya tentunya juga tidak dengan tuntunan Allah. Kita kembali kepada pembahasan. Kemudian Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, ya sebagian riwayat mengatakan ini marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milhu fil ma'. Ada satu masa dalam kehidupan kaum mukminin nanti di mana iman seorang mukmin itu bisa saja melebur, ya, bisa saja larut, lenyap pelan-pelan seperti garam yang dimasukkan ke dalam air. Qila mimma dzaka ya Rasulullah? Kenapa itu bisa terjadi? Fima yara minal munkar la yastati'u taghyirah. Ketika orang-orang yang melihat kemungkaran itu enggak berkuasa untuk mencegahnya lagi, ya. Ya, artinya dengan pencegahan yang paling rendah, ya. Pencegahan paling rendah apa? Mencegah dengan iman saja itu udah enggak bisa lagi. Karena itu pencegahan yang paling lemah kan, selemah-lemahnya iman. Itu saja sudah tidak bisa dilakukan. Orang sudah mengiyakan segala keburukan yang terjadi di sekeliling. Meskipun dia bukan pelaku, tetapi dia mengiyakan, membenarkan, bahkan menganggap salah orang yang enggak melakukannya. Maka pada saat itu iman seorang mukmin itu akan larut sedikit demi sedikit di tengah badai sebagaimana garam larut di dalam air. Kemudian Imam Ahmad mengatakan satu hadis, ya, dari Jarir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'maluh lam yughayyiruh illa ammahumullah bi'iqab." Apabila ada, ya, sekelompok kaum muslimin dalam satu tempat yang mereka melakukan kemaksiatan, sebagian mereka melakukan kemaksiatan, dan orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan yang bisa mencegah mereka itu jumlahnya lebih banyak, tapi mereka enggak bergerak, maka Allah akan menurunkan azab dan siksa yang semua mereka akan merasakannya. Maksudnya azab dunia, ya. Ketika ada sebagian orang berbuat maksiat nih, yang enggak ikut lebih banyak gitu, tapi mereka enggak mampu mencegah, mereka menoleransi sedemikian rupa, ya. Sudahlah, kamu ya saya. Ya. Udah, saya enggak akan ngurus orang banyak, yang penting saya ibadah saya di rumah kepada Allah. Maka ketika terjadi bencana itu hanya menimpa orang yang berbuat maksiat atau semuanya? Semua akan kena gitu. Tapi masing-masing akan diangkat oleh Allah. Mereka meninggal dunia, ya, diangkat oleh Allah sesuai dengan niat mereka masing-masing. Sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah memberikan sebuah penjelasan itu sangat bagus sekali. Jadi ketika terjadi bencana alam atau apapun yang Allah timpakan kepada kaum muslimin karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, itu beliau mengatakan bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh seluruh kaum muslimin. Tidak akan mungkin. Karena itu akan bertentangan dengan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati. Akan tetap ada segolongan umatku akan bertahan dalam kebenaran. Itu enggak mungkin. Jadi yang disebutkan di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain, pokoknya hadis-hadis yang bercerita tentang orang-orang dari kaum muslimin yang udah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya mereka ditimpa oleh azab. Itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bukan semua mereka. Tapi jumlah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu sangat sedikit sekali sehingga seolah-olah enggak ada gitu. Jadi ini mim babit ta'mim. Kalau dalam bahasa Arab itu mim babit ta'mim. Arti generalisir bahasa, tapi artinya tidak semuanya. Misalnya kita katakan gini, ya, sekarang ini udah nggak ada lagi murid yang pintar, ya. Bukan berarti nggak ada sama sekali, ya. Ada, tapi yang ada tuh dikit banget. Ya. Kebanyakan goblok, jadi akhirnya nggak ada yang pintar gitu, ya. Ya. Sekarang ini udah nggak ada lagi orang yang peduli sama, ya itu generalisir secara bahasa. Itulah yang disebutkan di dalam hadis tadi. Tetap ada, tapi adanya ini seolah-olah nggak ada. Apa yang mereka lakukan itu nggak bisa memberikan nilai apa-apa, ya. Satu orang yang berteriak tentang ketidakadilan, apakah bisa, biarpun dia mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, bisa nggak dia melakukan pengubahan hanya dengan sendiri? Nggak bisa. Sampai berbusa-busa pun muridnya dia mengucapkan, dia tidak akan bisa. Ya, kecuali ketika itu disambut oleh banyak orang, disambut lagi oleh banyak orang. Semakin banyak orang yang menyuarakan, baru akan bisa menimbulkan perubahan. Kan begitu. Ini juga yang terjadi dulu di zaman Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Ketika itu bukan berarti tidak ada orang yang mencegah orang-orang pada waktu itu menyebarkan kemusyrikan, karena perdukunan segala macam pada waktu itu merajalela di sekitar kota Makkah. Ya, dan mereka tetap
menggelari diri mereka itu sebagai orang ulama, ya. Meskipun mereka melakukan perdukunan, melakukan kemusyrikan, tapi mereka menempatkan diri mereka sebagai ulama. Yang mencegah mereka nggak ada, cuma sedikit sekali. Saking sedikitnya sampai nggak bisa melakukan perubahan apa-apa. Baru ketika ya amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan langsung kepada penguasa. Yang kemudian banyak di antara orang-orang kerajaan yang pada waktu itu bertaubat kembali kepada tauhid, baru dilakukan pembersihan pada waktu itu. Dan masing-masing di antara mereka itu dipaksa secara hukum untuk meninggalkan. Yang ini yang kemudian menimbulkan fitnah. Katanya orang-orang dari kalangan ahlu sunnah itu membunuh para ulama. Tidak ada sejarah yang membunuh para ulama, itu tidak ada. Itu hoax itu ya. Salah satu hoax terbesar itu ya. Tidak pernah ada itu ya. Yang ada mereka itu menghukum, mereka itu memilah-milah di antara orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh umat pada waktu itu ya. Mereka yang masih membudayakan kemusyrikan ya, itu yang dipaksa bertobat ya. Kemudian negeri Arab dibersihkan dari budaya-budaya kemusyrikan dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Bekas kafirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang ajaran tauhid itu masih berkembang di tanah Arab. Ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang ini menyebarkan hoax ya, kemudian menyatukan sejarah beliau rahimahullah itu dengan sejarah orang yang namanya mirip yang hidup di zaman 200-an Hijriah. Itu waktu itu muncul memang seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Salah satu akidahnya dia tidak mengakui takdir. Ya, dia termasuk kalangan tidak mengakui adanya takdir. Dia rukun imannya itu hanya 5. Ini memang sesat dan disesatkan. Nah, sejarah antara dua orang yang sama-sama bernama Muhammad bin Abdul Wahab ini disatukan seolah orangnya satu. Ini sebuah manipulasi paling dahsyat yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci ajaran-ajaran sunnah Rasulullah SAW, membenci ajaran tauhid itu luar biasa. Mereka menggabungkan. Kemudian mereka memasukkan juga unsur-unsur fitnah yang berasal dari kalangan non-muslim. Nah, kalangan non-muslim di luar Islam. Jadi pendapat-pendapat orang di luar Islam dimasukkan. Pandangan-pandangan mereka terhadap Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang ditulis dalam bahasa non-Arab ya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu ikut dimasukkan untuk memfitnah Muhammad bin Abdul Wahab ini, sehingga muncullah cerita-cerita yang salah tentang yang kemudian ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini diberikan imbuhan ajaran Wahabi. Ya, padahal Wahab ini nama Allah. Ya. Muhammad bin Abdul Wahab itu Muhammad Abdul Wahab. Abdul Wahab artinya hambanya Allah. Kalau ajarannya disebut ajaran Wahabiyah, ini artinya ajaran dari Allah. Justru sebenarnya itu bukan penghinaan, malah memuji ya. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab pun kalau mendengar itu dia gak akan terima. Karena gak mungkin ajaran beliau dinisbatkan kepada nama Allah, itu tazkiyah namanya. Gak akan mungkin diterima. Jadi penamaan ini penamaan yang menunjukkan orang yang menamakan itu gak ngerti tauhid. Gak mengerti tauhid dan sekaligus juga gak mengerti bahasa Arab. Ya. Yang nisbah yang namanya nisbah itu harus kepada pelakunya Muhammad, jadi dia Muhammadiyah namanya. Ya, kalau mau dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, jadi ajaran Muhammadiyah dalam tanda kutip. Ya, Muhammad ini bukan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdul Wahab, misalnya begitu. Nah, tapi mereka bingung ngasih nama, ya, ajaran Al-Wahabiyah. Ya, jadi penamaan ini menunjukkan orang nggak ngerti atau nggak peduli dengan bahasa Arab, nggak ngerti atau nggak peduli dengan tauhid. Bisa nggak ngerti, bisa nggak peduli. Ya. Ikhwas kafirin yang dimuliakan Allah, ini agak inginkan sedikit ya karena itu ya. Karena ini kaitannya dengan hal yang sama ya, dengan bagaimana di akhir zaman nanti itu orang-orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan semuanya, tapi tetap sebagian ada. Seperti yang terjadi di zaman Muhammad bin Abdul Wahab dan di masa-masa yang lain tetap ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mungkin saking sedikitnya sehingga seolah-olah mereka itu enggak ada. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadis ini juga pengulangan karena sebelumnya sudah disebutkan hadis ini, maka kita bacakan dengan cepat saja. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang dicampakkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabuhu finnar. Ususnya berurai kemudian diputar-putar di neraka. Fayaduru kama yadurul himar biroha. Dia berputar-putar seperti seekor keledai yang berputar kebingungan di atas batu tempat dia ditambatkan. Fayastami'u alaihi ahlun nar.
ahli neraka semua berkumpul. Yang pada waktu itu. Ini kemarin sudah dijelaskan, ini menunjukkan bahwa orang yang dihadirkan ini adalah orang beriman. Ya. Orang beriman dan orang-orang ini adalah orang-orang muslim yang mereka sama-sama masuk neraka untuk melebur dosa-dosa mereka. Jadi ini bukan kejadian di kalangan orang-orang kufar. Nanti akan dijelaskan. Fayaqulun ay fulan, wahai fulan, ma sya'nuka? Apa yang terjadi dengan kamu? Alastakun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah di dunia kamu dulu menyuruh kami berbuat baik, melarang kami berbuat kemungkaran? Ini artinya di dunia dia seorang dai, seorang ustaz, ya. Mungkin seorang dai, seorang ustaz, mungkin seorang kiai, seorang ulama, apapun sebutannya. Dia adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar di dunia. Ini berarti yang dengar ini semuanya adalah orang-orang yang dengar nasihat dia. Berarti sama-sama beragama Islam, kan begitu ya? Kamu kan amar ma'ruf nahi munkar di sini ya. Beliau menyampaikannya di gereja, kan nggak mungkin ya. Jadi ini jelas orang-orang yang kumpul di sini adalah, jadi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama juga sebagai dalil bahwa kaum muslimin yang berdosa juga akan dimasukkan ke neraka kalau dosanya nggak diampuni oleh Allah. Seperti disebutkan di sini. Tapi orang yang satu ini bikin kaget, dia disiksa lebih daripada orang-orang itu. Makanya ditanya, kamu kan nyuruh kami berbuat baik dulu, mencegah kami berbuat mungkar, kenapa kamu kayak gini? Dia menjawab, qala bala, betul, inni kuntu amuruhum bil ma'ruf wala ati. Aku menyuruh mereka berbuat kebaikan tapi aku sendiri enggak melakukan. Wa anhahum anil munkar, aku melarang mereka berbuat mungkar, justru aku sendiri yang melakukan. Ini hukuman bagi orang yang ahli ilmu, ya. Hukuman bagi orang yang ahli ilmu tapi tidak melakukan apa yang dia tahu. Jadi sebenarnya ini kaitannya dengan amar ma'ruf munkar di atas, ya. Bahwa di akhir zaman ini akan banyak orang-orang yang nggak menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk para ulamanya. Ngucapin aja tapi nggak ngamalin. Jadi ini dihitung sebagai orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kan begitu. Maka disebutkan di dalam hadis, ya, al-alimul ladzi yu'allimun nas al-khaira. Ini hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, ya, dalam As-Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Orang yang mengajarkan orang banyak untuk berbuat kebaikan, wayansa nafsahu, kemudian dia melupakan dirinya sendiri, kama tharis siraj, perumpamaannya seperti sebuah lilin, yudhi'u haulahu wa yahriq nafsahu, ya, menerangi sekelilingnya tapi membakar dirinya sendiri. Itu gambarannya seperti itu. Ini orang yang meninggalkan amar ma'ruf, makanya hadis ini disebutkan lagi tapi dalam konteks berbeda, ya. Dan ini salah satu di antara, antum mungkin sering baca kitab-kitab karangan Ibnul Qayyim. Itu beliau dalam kitabnya sering seperti itu. Ya, jadi menyebutkan dalil yang kemudian beberapa lembar halaman kemudian disebutkan lagi. Mungkin ala gharat, mungkin memang ada tujuan tertentu makanya disebutkan lagi. Dan bisa jadi memang beliau yang tergambar di otak beliau itu kemudian beliau sebutkan lagi. Dia ala ihtimalat. Kenapa begitu? Ya, ketika pertanyaannya kenapa? Ciri khas kitab-kitab Ibnul Qayyim itu seperti itu banyak. Dalam Zadul Ma'ad, dalam yang kitab-kitab beliau yang lain, termasuk At-Tibbun Nabawi. Karena memang kebanyakan kitab yang beliau susun itu, beliau susun tanpa maroji, tanpa referensi yang beliau bawa. Beliau menulisnya itu di tengah padang pasir. Itu salah satu di antara keluar biasaan Ibnul Qayyim. Kalau kita baca kitab-kitab beliau, kita seperti nggak akan percaya kalau kitab itu ditulis tanpa maroji, tanpa referensi. Jadi referensi hanya dari hafalan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, itu kalau dikumpulkan jilidnya segini. Ya, jadi Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad itu menceritakan tentang petunjuk Nabi dalam semuanya, dalam ibadah semua, dalam masalah keluarga semuanya, dalam kedokteran, dalam berbagai hal. Jadi Tibbun Nabawi yang dibuat dalam satu kitab itu sebenarnya bagian dari Zadul Ma'ad. Dia di bab kedokteran, jadi Hadiyun Nabi fit Tib, petunjuk Nabi dalam masalah kedokteran, itu karena saking banyaknya disatukan, dipisahkan. Jadi At-Tibbun Nabawi. Ya, itu waktu saya terjemahkan, itu terjemahan asalnya itu sampai 600 halaman. Itu luar biasanya. Dan kitab Ibnu Qayyim sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi beliau membahas masalah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur, mana yang lebih utama. Itu saja ditulis dalam kitab yang jumlah halamannya 664 halaman. Hanya membahas tentang
keutamaan orang yang sabar, keutamaan orang yang bersyukur, dan mana yang lebih utama di antara keduanya. Hanya itu yang dibahas. Nah, itu luar biasa. Dan itu umumnya itu banyak ditulis oleh beliau. Itu tengah padang pasir. Jadi makanya sering terjadi pengulangan. Jadi karena bermacam sebab. Bisa karena memang ala gharat, memang ada tujuan tertentu. Bisa saja memang karena itu yang teringat sama beliau tulis. Ya. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan dari Malik bin Dinar. Ya. Dari Malik bin Dinar dikatakan ini Israiliyat ya. Masuk dari bagian Israiliyat. Jadi kisah-kisah Israiliyat ini jangan ditolak 100% tapi juga jangan dipercayai 100%. Ya, tapi kalau ada iktibar pelajaran yang bisa diambil karena bersesuaian dengan makna-makna yang ada dalam hadis-hadis yang sahih misalnya, silakan. Kana habrun min ahbar Bani Israel yaghsa manzilahur rijal wan nisa. Ada salah seorang di antara ulama Bani Israel yang rumahnya selalu dipenuhi laki-laki dan perempuan belajar maksudnya. Ya, mereka belajar semua. Jadi punya majelis di rumahnya. Faya'idhuhum wa yudzakiruhum bi ayyamillah. Dia selalu mengingatkan mereka tentang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fara'a ba'da banihi yawman, suatu saat ada sebagian di antara anak-anak asuhnya itu yang melihat beliau yughammizun nisa. Yughammiz ya, jadi nyapa perempuan tapi seperti goda gitu ya, nggodain perempuan lah. Kalau bahasa kitanya godain ya. Nggodain perempuan tapi dengan bahasa yang samar-samar ya. Beliau mengatakan, "Mahlan ya Buna ya. Pelan-pelan ya jalannya ya." Kan orang goda macam-macam ya. Kadang-kadang godain perempuan, "Assalamualaikum." Godain juga, tapi "Assalamualaikum." Bahasa nggodain kan macam-macam ya. Jalannya pelan-pelan, hati-hati. Kalau ada belokan belok, jangan lurus misalnya. Nah, jadi bahasa yang digunakan orang ya dalam menggoda itu kan macam-macam. Di bahasa yang beliau gunakan ini sebenarnya sederhana aja. Ya. Mahlan ya bunaya, hati-hati. Fasaqata min saririh, dia jatuh dari tidurnya. Pada suatu malam dia jatuh dari tempat tidur. Fangqata ankha'u. Saraf bagian belakang kepalanya itu yang menghubungkan antara kepala dengan tulang punggung itu putus ya, hingga beliau mengalami cacat. Wa asqatat imra'atahu, bahkan dia jatuh menimpa istrinya ikut celaka. Qutil banu, bahkan anak-anak kecilnya meninggal dunia. Ya, gara-gara jatuh dari tempat tidur ya. Istrinya dibawa sama anak-anaknya, anaknya meninggal, istrinya celaka juga ya. Ya. Fa'awallahu ila nabiyihim an akhbir ya. Lalu dikatakan kepada nabi mereka, kabarkanlah kepada fulan. Ini Israiliyat ya, makanya saya katakan ini Israiliyat. Jangan langsung percaya penuh, jangan dustakan penuh. Inni la ukhriju min salbika siddiqan abada. Ya. Aku tidak akan mengeluarkan dari tulang sulbimu seorang siddiq sama sekali. Maka na ghadabuk li illa an qulta mahlan ya bunai. Dan yang menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu hanya karena ucapan dia. Ya, pelan-pelan ya. Nah, itu saja yang menyebabkan kemurkaan Allah ya. Sekali lagi ini Israiliyat ya. Jadi taruh di awang-awang aja ya. Kalau kisah Israel taruh di awang-awang. Ya, jadi intisari kalau memang itu ternyata juga benar ya, itu mengingatkan kita bahwa Allah bisa menghukum kita dengan hal yang sesepele mungkin ya, di dunia ini. Dan itu tidak ada padanannya. Jadi itu bisa jadi bukan karena dianya yang kemudian dimurkai Allah, bukan. Tapi semakin soleh orang, semakin dekat orang dengan Allah, itu kadang-kadang dia bisa diuji di dunia ini karena perbuatan dosa kecil yang dia lakukan. Karena itu Allah sangat sayang. Itu nanti ada ceritanya, termasuk cerita Nabi Ayub kan gitu ya. Nabi Ayub kesalahannya itu saja. Nabi Yunus kesalahannya itu saja. Tapi hukumannya itu Pak, bayangkan. Ya. Kita nggak akan dihukum kayak gitu kecuali dosa besar yang kita lakukan. Atau dosa besar terus-terusan sepanjang hidup kita lakukan. Dihukum seperti itu. Nah, tapi Nabi Allah Yunus gitu, Nabi Ayub, beberapa nabi itu diberikan oleh Allah hukuman.
dengan kesalahan kecil yang mereka lakukan. Nabi Adam juga kan kesalahan cuma apa sih? Makan buah khul, jarang dimakan juga. Ya. Kesalahan itu saja sebenarnya. Itu pun gara-gara tipu muslihatnya iblis ya, yang luar biasa sekali. Dan iblis itu apa namanya ya? Bukan menggoda seperti iblis menggoda manusia pada umumnya, bukan. Ya kan? Dia kan langsung mewujudkan diri sebagai juru nasihat, langsung tampil, bukan melalui bisikan-bisikan halus, bukan. Jadi itu saja dihukum dengan dilempar dari surga. Yaitu karena ketinggian iman mereka kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Kalau memang riwayat ini sahih ya. Kemudian juga beliau menyebutkan kembali hadis yang sudah kita sebutkan kemarin ya, yang sudah kita bahas, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa meskipun sedikit kalau banyak dilakukan akan bisa menghancurkan seseorang. Begitu juga Rasulullah SAW memberikan contoh ya. Daraballahu lahunna mathala kamathali qaumin. Perumpamaan dosa kecil itu seperti sekelompok orang nazalu arda falat, singgah di sebuah lembah yang tandus, fahadara sani'ul qaum, pemimpinnya langsung memerintahkan mereka, faja'ala rajulu yantaliqu fayaji'u bil ud, sebagian berpencar untuk mencari kayu bakar ya. Masing-masing orang datang bawa satu kayu bakar. Dengan satu kayu bakar mau digunakan untuk memasak, masakan sendiri aja enggak cukup. Hatta jama'u sawadan, sampai mereka mengumpulkan banyak sekali, wa ajjaju naran wa andaju ma qadhafu fiha. Ketika sudah dikumpulkan, dibakar, itu bisa digunakan untuk memasak seluruh makanan mereka. Jadi satu kayu enggak cukup untuk masak satu orang. Tapi dikumpulkan barang-barang bisa masak masakan yang dimakan oleh semua orang. Itulah dosa-dosa kecil ya. Satuannya mungkin ringan dosanya. Tapi ketika dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi bahaya laten bagi orang yang beriman. Jadi jangan meremehkan dosa. Kira-kira seperti itu. Maka azab Allah pun bisa diturunkan dengan tumpukan dosa-dosa kecil yang sudah dilakukan oleh kebanyakan orang misalnya. Dilakukan. Itu bisa saja kemudian Allah menurunkan azab sebagaimana Allah menurunkan azab atau bala kepada kelompok orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik sudah kita bacakan juga ya. Dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Mas'ud dan satu orang sahabat yang lain, innakum la ta'maluna a'mala. Kalian melakukan amal perbuatan di masa sekarang ini, hiya adaqqu fi ayunikum minasy-sya'r. Di pandangan mata kalian mungkin itu lebih remeh daripada sehelai rambut. Lakunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat, padahal kami para sahabat melihat itu di zaman Rasulullah itu sebagai perbuatan yang membinasakan. Jadi kemarin juga sudah dijelaskan bahwa apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik ini paling jauh itu kepada kalangan tabi, enggak mungkin kepada kalangan tabi'in. Dan besar kemungkinan juga ada sebagian di antara mereka yang hadir di sini adalah sigharus sahabat-sahabat yang masih berusia muda ketika di zaman Nabi. Ya, mungkin masih bayi segala macam di zaman Nabi. Jadi terhitung sebagai sahabat, tetapi mungkin belum nalar dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu kemungkinan demikian. Karena di antara riwayat ini juga dari Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud itu usia wafatnya lebih muda dibandingkan Anas bin Malik. Malik itu termasuk sahabat-sahabat yang berusia panjang. Kalau hampir 100, ada satu riwayat bahkan mengatakan lebih dari 100. Satu di antara sahabat-sahabat yang berusia panjang. Wa fis sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim digambarkan dari Abdullah bin Umar, udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Allah mengazab seorang wanita hanya karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Fadakhalatin nar, karena itu dia masuk neraka. La hiya at'amatha wa la saqatha, karena kucing itu enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasashil ardi. Juga enggak dilepas supaya kucing itu bisa makan di luar. Ya, jadi gara-gara dosa ini kemudian Allah menyiksanya di neraka. Kemudian dalam Hulyatul Auliya ya, karangan Abu Nuaim dari Hudzaifah bin Al-Yaman diriwayatkan annahu qila lahu fi yaumin wahid
fi yaumin wahid taraka banu Israil dinahum qala la. Apakah Bani Israel itu meninggalkan ajaran agama mereka dalam satu hari? Dikatakan tidak. Walakinnahum kanu idza amaru bi syai'in taraku, idza umiru bi syai'in taraku. Tapi kebiasaan mereka adalah kalau mendengarkan perintah itu enggak pernah mereka laksanakan. Wa idza nuhu an syai'in rakibu. Kalau dilarang malah mereka lakukan. Ini kebiasaan Bani Israel. Ya. Jadi enggak langsung mereka meninggalkan agama ini, tapi cara mereka meninggalkan agama itu kayak gitu itu. Hatta in salahu min dinihim kama yansalih rajulu min qamisih, sampai mereka terlepas dari ajaran agama seperti seseorang terlucuti dari pakaiannya, artinya telanjang sama sekali dari ajaran agama mereka. Ya, jadi itu kisah Bani Israil yang semua kita pasti tahu ya, di antara kaum yang dikenal paling ngeyel ya, paling bandel dengan perintah. Jadi mereka itu artinya begini, begitu datang Nabi itu bukan mereka otomatis nggak nerima, langsung Nabi itu dikucilkan ya, tidak diterima dan tidak mau mengikut ajaran Nabi. Enggak, beda dengan kaum yang lain. Mereka itu banyak di antara mereka yang kemudian menerima, ya sudah, ya, mereka sebagai nabinya. Tapi begitu mereka sudah menjadi pengikut, mereka ngeyel, membandel. Itu ciri khas Bani Israel. Bukan seperti sebagian kaum lain, kaum Nabi Nuh misalnya, yang dari awal memang mereka nggak menerima ajaran Nabi Nuh, betul kan? Tidak menerima ajaran Nabi Nuh, sama sekali tidak diterima dan tidak mau beriman. Bani Israel banyak yang sudah beriman, ya. Ditinggal sebentar, udah ganti Tuhan, anak sapi, Tuhannya coba ya. Mereka tuh kaum Nabi Musa loh, ya. Mereka itu sudah beriman, bukan orang-orang yang kafir, orang-orang yang beriman. Tinggal sebentar sudah kayak gitu. Jadi itu muncul. Kenapa mereka akhirnya banyak yang terlepas dari ajaran Islam? Sama sekali mereka akhirnya menjadi orang-orang yang kufur. Itu karena diawali mereka itu selalu membandel dengan perintah Nabi. Jadi contoh-contoh terburuk dari pelanggaran itu justru dari kalangan mereka. Cobalah ceritakan pelanggaran dari kalangan umat Nabi Syuaib misalnya, atau umat Nabi Nuh misalnya. Ceritanya itu pasti itu saja, nggak banyak-banyak amat, ya kan? Tapi kalau coba kita cerita tentang kenakalan daripada Bani Israel, padahal kebanyakan di antara mereka beriman kepada nabi-nabinya, ya. Apa yang kita dapatkan? Wah, ceritanya banyak banget ya, sangat banyak banget cerita mereka. Di dalam Al-Quran sendiri itu kisah-kisah mereka banyak ya digambarkan. Sehingga dan hukuman yang Allah berikan kepada mereka pun macam-macam, enggak cuma satu jenis saja. Itu ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian selanjutnya, wa min hahuna qala ba'dus salaf, sebagian di antara ulama salaf mengatakan begini. Al-ma'asi baridul kufri, kemaksiatan itu adalah delegasi, ya, barid, pos ya. Barid itu pos. Diwanul barid, ya, itu kantor pos. Jadi barid artinya delegasi. Baridul kufur, yang namanya maksiat itu adalah delegasi kekafiran. Kama annal qiblata, maaf ya, contohnya gitu ya. Kama annal qiblata, sebagaimana ciuman itu adalah delegasi dari perzinahan, ya. Dari sexual intercourse. Jima itu ya. Jima yang betul-betul jima ya, perzinahan yang betul-betul perzinahan. Itu diawali dengan ciuman. Wal ghina bariduz zina, nyanyian dengan musik itu bariduz zina, itu jadi delegasi dari perzinahan. Wan nadharu baridul isyq, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu adalah delegasi dari isyq. Orang itu bergantung, orang itu menjadi kecanduan maksiat. Ya. Jadi melihat hal-hal yang jelek, orang kecanduan maksiat, kecanduan zina, kecanduan homo, atau kecanduan onani, masturbasi dan lain sebagainya. Itu diawali dari pandangan-pandangan haram. Jadi isyq ini sekali lagi, isyq itu nanti akan banyak dibahas di akhir buku ini. Isyq itu tentang orang yang keranjingan terhadap satu perbuatan maksiat, sehingga susah sekali keluar darinya. Itu seperti pertanyaan dari orang yang bertanya di sini, ya. Yang diajari itu adalah yang disebut dengan istilah isyq, keasikan bermaksiat. Wal maradu baridul maut, sakit itu adalah delegasi kematian. Itu bahasanya indah sekali ya, luar biasa. Wa fil hulyah, masih dalam hulyatil auliya, disebutkan dari Ibnu Abbas anhu qala ya sahibaz dzambi, wahai orang yang berbuat dosa, la ta'man su'a akibati, ini bagus sekali.
La ta'man su'a akibati. Jangan pernah merasa aman dari bahaya dosa. Walima yatba'u dzamba a'dzamu minadz dzambi. Tidak amil tahu. Karena ketika kamu berbuat dosa, itu pasti akan diiringi hal yang lebih besar dari dosa itu. Ini hal yang perlu digarisbawahi ini ya. Penting ya. Setiap kali kita berbuat dosa, itu pasti akan diiringi dengan sesuatu atau dosa yang lebih besar dari dosa itu sendiri. Nanti disebutkan contoh-contohnya. Misalnya, kata beliau, qillatu haya'ika mimman 'alal yamini wa 'alal shimali wa anta 'alal dzambi a'dhamu minadz dzamb. Ketika kamu sudah kehilangan rasa malu kamu dengan orang di kiri kanan kamu saat kamu berbuat dosa, itu lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa yang kamu lakukan. Ya, jadi orang yang udah kehilangan rasa malu nih, udah masa bodoh. Cuek aja dosa, kemudian cuek dengan dosanya. Ini lebih besar dari perbuatan dosa itu. Karena artinya dia sudah meremehkan dosa. Bukan cuma di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Sama Allah nggak malu, sama manusia juga udah nggak malu. Ada orang yang sama Allah nggak malu, sama manusia masih malu, betul ya? Dia kalau berbuat dosa sendirian lancar. Ya? Begitu ada orang jadi alim kan ada gitu. Nah kalau yang ini dia sama orang aja udah nggak malu. Kalau dalam bahasa hadis yang lain namanya mujahir bil ma'asi. Itu salah satu di antara orang yang boleh kita sebutkan aibnya, sebarkan aibnya itu orang yang mujahir bil ma'asi. Artinya apa? Orang yang berbuat maksiatnya udah terang-terangan. Ya artinya kita nggak sebarin sendiri, dia memang udah senang disebarin. Betul ya? Dia bermaksiat, kemudian orang nyebarkan lagi, itu tidak berdosa. Tetapi ya tetap dalam batasan ketika sesuatu itu tidak menjadi kesenangan orang. Kalau kita senangnya nyebarin ini dia, ya justru kebalikan. Kita malah membuka peluang orang lain buat niru kejelekannya kan gitu. Kita kan nyebarin nih supaya orang lain hati-hati. Itu kan menurut kita. Tapi orang lain malah justru akhirnya niru. Nah, ini ada maling motor nih. Hati-hati supaya kamu jangan kemalingan seperti dia. Itu kata kita. Tapi kalau yang ngelihat maling gimana? Nah ini cara nyolong yang bagus ini. Ditiru. Orang yang tadinya nggak mau maling, oh ternyata ada cara maling yang praktis. Boleh juga nih. Betul nggak? Jadi tidak semua yang kita sebarkan karena orang itu melakukan terang-terangan misalnya juga baik, nggak selamanya begitu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ini setiap kita melakukan dosa akan diiringi dengan perbuatan dosa yang lebih besar lagi. Wa dhahikuka wa anta la tadri. Ya, kita ketawa ya, ketawa maksudnya ketawa karena berbuat dosa ya. Wa anta la tadri mallahu sani'an bika a'dhamu min dzamb. Ya, orang berbuat dosa kemudian habis berbuat dosa ketawa-tawa. Ada gitu ya. Malah senang dia dengan perbuatan dosanya. Maka ketawanya dia itu sudah perbuatan dosa yang lebih besar dari dosa yang dia lakukan. Karena dia nggak tahu akibat dosa itu dia akan dikemanakan oleh Allah. Kok dia malah senang-senang ya. Wa farahuka bidzambi idza dzafirta min bihi a'dham min adz-dzamb. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa yang diusahakan, kemudian dia berhasil, lalu dia gembira. Kan banyak nih dosa yang harus dilakukan dengan usaha. Betul enggak? Iya kan? Iya, kalau zaman-zaman dulu misalnya orang susah untuk melihat yang namanya tayangan-tayangan jelek porno, harus belinya susah, sana kemari, nitip sana, nitip sini, diusahain ya. Sama dengan orang beli narkoba sekarang ya, pelan-pelan nitip uang sana lewat kurir. Ya. Jadi begitu dapat senang nggak dia? Senang. Nah ini dosanya lebih besar dari perbuatan dosa itu sendiri. Udah diusahain begitu dapat dia kesenangan. Nah kesenangannya ini lebih besar dosanya daripada dosa yang dia lakukan itu sendiri. Kenapa dia sampai senang dengan perbuatan dosa yang diusahain kayak tadi? Kan gitu ya. Kemudian wa husnuka 'ala dzambi, kebalikannya. Wa husnuka 'ala dzambi idza fataka a'dhamu min adz-dzamb. Kebalikannya ketika orang gagal mengeksekusi dosa. Mengeksekusi perbuatan dosa. Artinya gagal melakukan perbuatan dosa. Dia mau berzina gagal nih ya. Mau minum khamar gagal, ketahuan. Lalu dia nyesal sama sekali. Ini dosanya lebih besar dari perbuatan dosa itu sendiri ya. Dia gagal nih melakukan perbuatan dosa ya. Nah itu rasa sedihnya. Waduh sampai berhari-hari gagal lagi. Mau nyolong gagal lagi. Ini lebih besar karena itu menimbulkan sifat dosa yang lebih besar lagi. Wa khaufuka minar rih idza harrakat sitra babika. Rasa takut kamu karena ada angin yang menggerakkan korden pintu rumah kamu saat kamu berbuat dosa. Ini ada orang berbuat dosa tiba langsung ketakutan ya. Kan gitu ya. Takutan ketahuan sama orang. Ini siapa yang
yang mergokin kita berbuat jelek nih, ya. Wala yattaribu fu'abuka min nadharillah, tapi kita enggak merasa takut dengan pandangan Allah, ya. Kita perhatikan di sini, ya. Orang berbuat dosa ada kresek-kresek takut nih, ya. Karena takut ketahuan orang. Tapi dia enggak takut sama Allah yang Maha melihat. Ini lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Itu berarti artinya apa? Dia lebih takut sama manusia dari sama Allah. Lebih takut dari kepada hukuman manusia daripada kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Khoskan fiddin yang dimuliakan Allah. Ini saya tutup ya pembahasan pada pertemuan sore hari ini dengan membacakan ini satu hadis yang tadi satu riwayat, bukan satu hadis ya. Satu riwayat ya. Wa yahaka hal tadri? Tahukah kamu ma kana dzambu Ayyub? Kenapa Nabi Ayyub alaihi salam ibtalahu Allah bil bala, sampai Allah memberikan bala, cobaan kepada beliau fi jasadihi, dengan sakit di seluruh tubuh. Wa dhahabi mali, hartanya semuanya ludes. Sakit seluruh tubuh, dihina orang, ya kemudian hartanya amblas. Apa yang menyebabkan Allah memberikan hukuman seperti itu? Istaghatsa bihi miskin. Ada orang miskin yang minta tolong sama beliau, ya, dari orang zalim yang berusaha menzaliminya. Falam yughithu, beliau enggak nolong pada waktu itu. Walam yanhaz zalim, tidak berusaha mencegah orang yang zalim tersebut. Itu saja sekali dilakukan oleh beliau. Karena sebab tertentu beliau akhirnya tidak mencegah, membiarkan saja. Sekali fabtalahullah, langsung Allah memberikan ujian yang besar tadi. Nah, jadi ini yang terjadi juga pada Nabi Yusuf. Jadi Allah bisa memberikan ujian kepada kita dengan dosa sekecil apapun. Tapi sekali lagi, ya, Allah memberikan itu kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan kapasitas imannya. Ya, ada orang yang dengan kesalahan kecil saja langsung ditegur sama Allah. Itu alhamdulillah. Gara-gara mesemin orang gitu kan, tiba-tiba langsung dapat ganjarannya, ya. Dia ketemu orang nih, melengos. Sampai di rumah istrinya melengos sama dia. Assalamualaikum. Aduh nih, ini udah langsung ya, kontan dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah. Itu berarti Allah sayang sama kita, langsung berikan teguran. Tapi kalau orang udah banyak buat dosa, kok teguran belum ada gitu. Sekali adanya teguran sayup-sayup aja, itu berarti sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Masukkan fiddin, ya. Karena Allah tidak memberikan kepada kita ujian kecuali sesuai dengan kadar keimanan kita. Ini bukan berarti nantang ya, nantang. Ayo. Kita nantang. Nantang kan ada orang yang dikisahkan seorang sufi yang menantang Allah untuk memberikan ujian dia yang sebesar mungkin. Masa ujian dikit banget ini? Mana arti ibadah saya selama ini? Nah, itu bahaya. Itu ujub ya. Nah, kita nggak boleh nantang seperti itu, iya. Ya, di kalangan ahli sufi ada yang begitu ya. Mana ini ujian? Kok nggak dikasih Allah? Saya setiap hari ibadah segala macam, masa ujiannya kayak gini? Kata ujian sesuai dengan keimanan. Penantang ya. Begitu dikasih sama Allah betulan, nangis-nangis segala macam, nggak sanggup menerimanya. Itu tandanya memang kapasitas iman dia sebenarnya belum cukup untuk dapat ujian seperti itu. Ya, itu saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.